Halo guys, balik lagi bareng gua Noval. Kali ini kita bakal masuk ke bahasan yang super luas dan mungkin bagi sebagian orang akan terdengar sangat teknis, yaitu tentang aroma chemicals. Perlu kita ketahui, di luar sana ini ada beribu-ribu jenis aroma chemicals. Tapi uniknya, sebagian besar dari mereka itu hanya berasal dari dua bahan dasar utama. Yang pertama adalah pinene dan yang kedua adalah crude oil. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama kita akan bahas pinene. Biasanya tuh ini didapat dari pine oil, turpentine oil, atau cedarwood oil. Tapi tahu nggak lo dari mana sumber utama pinene di industri parfum sekarang? Ternyata asalnya itu dari industri kertas. Ada cerita menarik sekitar 20 tahun lalu. Jadi ada sebuah perusahaan parfum di Jacksonville. Dia ini ngelihat kalau industri kertas itu punya masalah sama polusi. Jadi pas bikin kertas, mereka tuh kan ngerebus kayu ya. Nah, biasanya kayu yang direbus itu adalah pinus atau cedar. Nah, proses merebus itu sebenarnya adalah sebuah proses distillation atau penyulingan. Sayangnya, dulu uap itu dibuang gitu aja dan menjadi polusi. Terus akhirnya perusahaan parfum ini tuh datang dan bilang, gimana kalau gua bantu dan gua bakal pasang penutup di atas tangki rebusan lo buat nangkep uap polusi itu. Akhirnya ini akan jadi solusi yang jenius banget buat kedua belah pihak. Si industri kertas dapat solusi dari polusi, kemudian si industri parfum dapat sumber pinene yang murah. Jadi ya sekarang itulah sumber utama pinene kita, bukan lagi dari nyuling pohon pinus dengan secara sengaja. Kemudian ada sumber kedua ini adalah crude oil atau minyak bumi. Nah, crude oil ini dipisah-pisah menjadi beberapa fraction kayak pentan, heksan, heptan, oktan, dan nonan. Bahan-bahan ini dijadiin bahan awal buat bikin kimia lainnya. Jadi dia tuh bakal melewati berbagai chemical reaction disebutnya. Nah, prosesnya ini melibatkan laboratorium khusus yang akan sedikit memelintir molekulnya dan nambahin fungsional group pakai acid atau alkalis. Sampai akhirnya jadilah kita mendapatkan beribu-ribu jenis material aroma. Nah, si aroma chemical ini secara garis besar tuh menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah natural identical dan yang kedua adalah sintetik. Jadi natur identical ini adalah sebuah molekul yang sebenarnya ada di alam. Contohnya kayak linalol. Kita bisa dapat linalol langsung dari buah beri atau kita bisa bikin di lab dari pinene melewati proses chemical reaction tadi. Kenapa disebut natur identical? Karena secara struktur molekul mereka persis sama. Nggak ada bedanya sama sekali. Kalau sintetik ini bener-bener sebuah barang baru ibaratnya. Jadi nggak pernah kita ngelihat di dunia ini sebelumnya di alam. Jadi contohnya tuh kayak dihydromyceno atau isoe super. Bahan-bahan ini murni hasil kreasi dari manusia. Nggak punya sejarah evolusi sama manusia, tapi mereka ngasih efek wangi yang revolusioner. Penggunaan aroma chemical ini secara rata-rata dalam industri parfum biasa digunakan sekitar 85% dalam sebuah perfume compound atau dalam satu formula parfum. Tapi di beberapa produk murah kayak sabun cuci piring, angkanya ini bisa tembus sampai dengan 90% karena mereka pakai banyak banget limonen ini. Tapi tenang aja, ini tuh bukan berarti lo nggak bisa bikin parfum yang bener-bener 100% natural. Di sini tuh gue cuma lagi ngomongin soal rata-rata penggunaan bahan mentah di perusahaan parfum tuh secara global. Intinya setelah lo ngelihat video gue dari pertama sampai sekarang nih, jadi lu udah bisa ngebedain kalau lu mau ngeklaim sebuah parfum itu natural atau parfum itu nggak natural. Jadi jangan sampai kita asal klaim, tapi ternyata pada kenyataannya tuh kita mempunyai produk yang nggak sesuai dengan apa yang kita klaim. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini.
Jangan lupa di like dan tolong di subscribe untuk mendapatkan insight di perfumery dan juga bisnisnya. Silakan bertanya kalau masih ada pertanyaan yang harus ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya and smell you later.